Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga diberi kesehatan, diberi kelancaran. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, agar diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan diberi keberkahan, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat yang kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabarnya? Sehat? Di tengah pandemi, dan semoga pandemi ini cepat selesai agar kita bisa pelajaran tatap muka ya. Jadi tetap semangat meskipun belajar online. Oke? Untuk presensi sudah saya kirim melalui WhatsApp group, jadi kalian bisa absen di Google Form melalui WhatsApp group. Baik, hari ini kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Yang pertama ini menginterpretasi isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi yang didengar atau dibaca. Dan yang kedua, mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi secara lisan ataupun tulisan. Baik, kita akan mempelajari tentang teks eksposisi. Pengertian teks eksposisi adalah salah satu pengembangan paragraf dalam penulisan, yang dimana isinya ditulis dengan tujuan untuk menjelaskan atau memberikan pengertian dengan gaya yang singkat, akurat, dan padat. Informasi atau pengetahuan tersebut harus meliputi apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana berdasarkan fakta yang sebenarnya. Teks eksposisi ini juga berisi informasi atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya oleh si penulis tersebut. Selanjutnya adalah struktur teks eksposisi dibagi menjadi 3, yakni pernyataan pendapat, argumentasi, penegasan ulang. Pernyataan pendapat atau tesis atau pendahuluan adalah bagian gagasan utama. Di bagian ini itu penulis menyampaikan inti dari informasi atau pengetahuan yang akan disampaikan. Yang kedua ada argumentasi atau penjelasan. Di bagian ini penulis menjabarkan latar belakang pemilihan gagasan utama berdasarkan fakta yang memperkuat dari teks eksposisi tersebut. Dan yang terakhir ada penegasan ulang atau simpulan. Struktur ini merupakan penutup dari teks eksposisi. Jadi bagian ini penulis itu menuliskan kembali simpulan secara singkat dan jelas agar mudah dipahami oleh pembaca maupun mendengarkan. Selanjutnya ada ciri teks eksposisi. Ciri teks eksposisi ada 4. Yang pertama, menyampaikan informasi atau pengetahuan secara singkat, jelas, padat, dan jangan lupa dengan lugas berbahasa sesuai ejaan baku atau EYD kalau dalam bahasa Indonesia. Dan yang kedua, ada informasi atau pengetahuan berdasarkan kondisi sebenarnya, bersifat fakta. Dan yang ketiga, isi informasi atau pengetahuan mengandung unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Jadi kalian mempelajari dulu SMP atau bahkan SD dalam bahasa Indonesia itu ada 5W, 1H. Pasti ingat tuh. Jika kalau lupa ya diingat-ingat kembali, dibaca kembali buku-buku yang lalu-lalu. Dan yang terakhir, teks eksposisi bersifat objektif, sesuai kebenaran dan tidak memihak atau netral. Oke, slide selanjutnya ada jenis teks eksposisi. Ada 8 jenis teks eksposisi. Yang pertama definisi,
eksposisi proses, klasifikasi, ilustrasi, pertentangan, analisis, perbandingan, dan berita. Untuk yang pertama, yakni teks eksposisi jenis definisi. Teks eksposisi definisi merupakan jenis kalimat eksposisi yang mengandung penjelasan atau pengertian terhadap suatu topik atau hal-hal tertentu. Jadi dalam teks eksposisi definisi ini, informasi yang dimuat dalam teks tersebut dapat dijadikan sebagai referensi mengenai penjelasan yang mudah dimengerti. Dan ini ada contoh dari teks eksposisi definisi, bisa dibaca, bisa dipahami. Jika sudah paham dari jenis tersebut, kita lanjut ke jenis selanjutnya. Ada teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses merupakan jenis paragraf eksposisi yang menjelaskan mengenai urutan pembuatan, tata cara, atau langkah-langkah dalam membuat atau melakukan sesuatu. Jadi kalian pasti pernah mengetahui bagaimana langkah-langkah sesuatu tata cara dalam buku, seperti halnya contoh kita membuat mie instan. Dengan adanya teks eksposisi proses ini, kita dapat melakukan atau membuat sesuatu dengan lebih mudah karena dengan langkah-langkah yang jelas. Dan contohnya ada di slide. Kalau sudah dipahami, kita lanjut ke slide selanjutnya. Teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi ini merupakan jenis kalimat eksposisi yang berisikan pengelompokan terhadap sesuatu. Sehingga dalam klasifikasi ini atau penggolongan ini dilakukan untuk mempermudah pemahaman atau disesuaikan dengan tujuan masing-masing anak-anak. Contohnya ya ini ada di slide. Dapat dikelompokkan, sampah dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, organik dan organik. Sampah organik dikhususkan untuk jenis sampah apa, anorganik dikhususkan untuk jenis sampah apa. Jadi kita mengetahui manfaat dari kedua jenis sampah tersebut. Kalau sudah paham, kita lanjutkan slide selanjutnya. Teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi ini merupakan jenis paragraf eksposisi yang menjelaskan mengenai gambaran singkat mengenai suatu peristiwa atau hal lain agar dapat dipahami oleh pembaca dengan mudah. Contohnya sudah ada di slide, bisa dibaca, dipahami maksud dari definisi atau tujuan eksposisi ilustrasi seperti apa. Kalau sudah paham, kita lanjut. Selanjutnya, teks eksposisi pertentangan. Eksposisi pertentangan merupakan jenis kalimat yang berisikan gagasan-gagasan yang saling bertentangan atau tidak saling mendukung. Jadi dalam teks eksposisi pertentangan ini tuh banyak terdapat perbedaan sudut pandang atau tanggapan. Contohnya yang ada di slide. Dipahami, dicermati. Jika kalian kurang paham, nanti bisa bertanya melalui WhatsApp. Kalau sudah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Selanjutnya ada analisis. Teks eksposisi analisis merupakan jenis kalimat yang mengandung penjelasan mengenai analisis suatu topik yang menjadi gagasan utama. Jadi teks eksposisi analisis dapat digunakan sebagai kalimat-kalimat dalam penelitian anak-anak.
mengungkapkan peristiwa, dan sebagainya. Dalam eksposisi analisis ini, pembahasan masalah dari suatu gagasan utama yang diulas dibagi-bagi menjadi subbagian dan diceritakan atau dijelaskan itu secara berurutan. Contohnya yang ada di slide. Baik, kalau sudah paham, kita lanjut ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya yakni teks eksposisi perbandingan. Perbandingan merupakan kalimat eksposisi yang berisikan gagasan kalimat utama yang dibandingkan dengan beberapa hal lain yang serupa. Seperti kita mengenal bakso dulu, bakso dari daging, dari ayam. Sekarang dari berkembangnya era, berjalannya waktu, bakso ada bakso aci, cilok, bakso pun dibagi menjadi bakso bakar, bakso goreng. Jadi itu adalah contoh dari perbandingan. Ini ada contoh kalimatnya, bisa kalian pahami. Kalau sudah, kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, sepertinya ini slide yang terakhir dalam jenis teks eksposisi. Teks eksposisi berita merupakan jenis kalimat yang berisikan berita mengenai suatu peristiwa atau kejadian, acara, atau hal-hal serupa. Jadi, teks eksposisi berita ini dapat digunakan sebagai media penyampaian peristiwa yang sudah atau sedang terjadi. Kalian pasti pernah membaca koran atau informasi di majalah, bahkan ya informasi di mading itu juga bisa termasuk dari teks eksposisi berita. Oke, tadi sudah mengenal dari 8 jenis teks eksposisi. Sekarang kita ke contoh teks eksposisi. Dari contoh ini saya memberikan satu contoh. Kita mengetahui mana yang tesis, mana yang argumentasi, dan mana juga yang penegasan ulang atau simpulan. Ini ada judulnya peningkatan pendidikan. Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, contohnya Indonesia dalam melakukan pembangunan gedung sekolah, bahkan sampai melakukan kegiatan bebas biaya sekolah atau sekolah gratis. Di Indonesia, peningkatan upaya pendidikan memang tergolong lumayan baik. Selain itu, hal paling utama ialah harus ada minat siswa untuk berprestasi dan belajar. Jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik, dapat melakukan kerjasama akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara dunia. Jika hal tersebut terjadi, maka akan menarik perhatian investor asing untuk menanamkan modalnya di negara ini, sehingga tingkat ekonomi masyarakat dalam negeri semakin meningkat. Peningkatan pendidikan tersebut harus diimbangi dengan kompetensi maupun kualitas guru yang bagus. Dari contoh teks eksposisi ini, ada 3 paragraf. Yang pertama, paragraf pertama ini termasuk di tesis atau pendahuluan. Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia, itu adalah dari tesis. Dan yang argumentasi ada di paragraf kedua. Banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pihak pemerintah, contohnya Indonesia dan seterusnya. Dan
yang terakhir ada penegasan ulang atau simpulan. Ini ada di paragraf ketiga. Jika peserta didik semakin aktif serta diimbangi dengan fasilitas yang baik, dapat dilakukan kerjasama akan meningkatkan martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia dan seterusnya. Jadi sudah dipahami untuk contoh teks eksposisi anak-anak. Jika sudah, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Oke, ternyata sudah selesai. Sebelum saya mengakhiri, saya akan memberi tugas. Tugas yang pertama, kalian mencari contoh teks eksposisi. Jadi kalian jelaskan mana yang tesis, mana yang argumentasi, mana yang penjelasan atau simpulan. Dan yang kedua, kalian membuat teks eksposisi. Mulai dari pokoknya meliputi struktur tersebut, dan jangan lupa memperhatikan ciri-cirinya, dan jangan lupa kalian atau mencari sesuai dengan jenis teks eksposisi tersebut. Jika kalian sudah dipahami teks eksposisi dari pengertiannya, dari ciri-ciri, dari struktur, bahkan jenisnya, kalau sudah, saya akan mengakhiri pertemuan pada hari ini. Sebelum mengakhiri, agar semua pelajaran yang sudah diterima dapat bermanfaat, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari saya. Terima kasih atas partisipasinya. Semangat terus, sehat terus, dan jaga kesehatannya. Tetap semangat meskipun masih sekolah online. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.